Bilioner Tiongkok Jack Ma mendadak hilang dari publik 2 tahun yang lalu. Kemarin menjadi berita nasional di Tiongkok karena suara vote right Jack Ma di holding perusahaannya Ant Group, yang mana grup bisnis tersebut di bawahnya ada Alibaba, ada Alipay. Suaranya hanya tinggal 6,2%. Demikian siaran resmi dari perusahaan Ant Group tersebut. Ada apa? Padahal saham Jack Ma awalnya adalah 53%, di mana suaranya adalah mayoritas. Sekarang saham Jack Ma hanya tinggal 6,2%. Rupanya pelajaran kepada Jack Ma oleh rezim otoriter Xi Jinping di tahun 2020 berlanjut. Di mana awalnya di tahun 2020 Ant Group berencana akan listing di New York Stock Exchange, melepas 5 triliun saham senilai lebih dari 25 billion dolar, yang mana angka tersebut merupakan jumlah uang dana publik terbesar di sejarah dunia. Bukan hanya di Tiongkok saja, bukan di New York Stock Exchange saja, namun di dunia. Ant Group nilai sahamnya akan dilepas ke publik terbesar dalam sejarah ekonomi dunia. Namun the last minute peluncuran IPO tersebut, Ant Group disuspend oleh pemerintah Xi Jinping perizinannya. Di mana sebelumnya Jack Ma mengkritik sistem keuangan Tiongkok dengan memberi julukan pawn shop mentality, atau bahasa Indonesianya mentalnya sistem keuangan Tiongkok seperti tukang gadai. 10 hari setelah Jack Ma mengatakan hal itu, Ant Group izinnya dibekukan pemerintah Tiongkok. Dan keesokan harinya Jack Ma menghilang dari publik, menghilang dari rumahnya, dan menghilang dari perusahaannya. 6 bulan setelah dirinya menghilang, Jack Ma diketahui ada di rumah keluarganya dan tidak ada satupun komentar keluar dari mulutnya sejak saat itu. Dia sudah dibungkam rupanya oleh pemerintah komunis Tiongkok. Publik ketika Jack Ma hilang terbayang 5 bilioner pengkritik kebijakan Xi Jinping sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 yang juga hilang. Yang kemudian ada yang meninggal di penjara, ada yang dipenjara selama 10 tahun dengan tuduhan korupsi lah. Namun yang pasti semuanya dimiskinkan. Siapa dia? Xiao Jianhua, bilioner finance dari Tomorrow Group; Hua Guangyu, pengusaha bilioner bidang elektronik; Ren Zhijiang, dunia properti; Xiuming dan Guo Guangqing, semuanya adalah bilioner sebelum Jack Ma, dan semuanya adalah pengkritik kebijakan Xi Jinping yang hilang. Jack Ma adalah yang terakhir dimiskinkan dari 53% ke 6,2%. Hartanya diambil pemerintah otoriter Xi Jinping. Memiskinkan bilioner populer adalah strategi untuk membuat Tiongkok menjadi negara selalu tanpa oposisi. Ngomong-ngomong, kalau sahabat menerima informasi seperti ini dari kakak tertua ya, jangan dihubung-hubungkan dengan santarannya Bosman. Bosman memang sering mengkritik kebijakan yang kurang membuat Indonesia terbang ekonominya, namun selalu memberikan alternatif solusi. Selain memberikan solusi, dipraktekkan langsung. Contohnya dalam membangun ekonomi akar rumput kaum wong cilik dengan strategi urun dana. Urun dana adalah salah satu solusi yang diberikan untuk bagaimana UMKM bisa dapat pendanaan, agar 40-an juta pengusaha UKM bisa dapat funding bagi hasil, bukan pinjam kredit dengan bunga rentenir yang menjadikan sistem ekonomi Wakanda jadi cocok dengan sebutannya yang Jack Ma katakan tadi, pawn shop mentality. Ya enggak lah. Bosman dan tim punya alternatif solusinya sekaligus mempraktekkan MMT secara murni. Misalnya saja Santara dibebaskan mainnya ya, pakai blockchain misalnya, tanpa aturan KSEI, namun tetap di bawah OJK pakai tokenisasi. Take off itu ekonomi rakyat. Tapi jangan-jangan hal ini bisa-bisa membuat Bosman jadi tambah tajir, juga membuat 100.000 UKM dibiayai, lalu ada 5 juta investor yang happy. Walau mungkin ada 2-3% penerbit nanti akan bermasalah, masih lebih bagus lah daripada bursa IDX presentasinya di mana lebih dari 15% tidak perform. Maka bisa dibayangkan ada 100.000 UKM yang membuat 2 juta lapangan kerja baru, juga membuat rakyat jadi pintar bisnis dan investasi yang jangka menengahnya akan membahayakan posisi politik pejabat berkuasa kali ini ya. Makanya jangan dituruti aturan model bisnis kekinian fintech pakai blockchain dengan model tokenisasi stok maunya Bosman ini. Jangan. Ini maaf loh ya, ini bukan penggiringan opini. Hanya saja otak liar Bosman jadi kesana agar jangan rakyat Wakanda ini jadi pada sugih mungkin ya. Sungguh, informasi tentang Jack Ma ini bukan nyama-nyamain, bukan banding-banding ke. Ya mesti kalah ya. Wong Bosman iki bodoh, sudah itu ndak punya bolo lagi, malah banyak haternya. Bolo cuman para sahabat yang percaya bahwa MMT bisa jadi solusi membuat rakyat makmur. Ngarep dipermudah semua strategi bisnisnya. Namun sejauh ini masih belum lincah dan dibatasi regulasinya. Bukan seperti Tiongkok loh pemerintah sekarang ini, bukan. Pejabatnya mau melindungi investor agar rapi administrasi, tapi jangan macam-macam itu usaha urun dananya. Ikuti aturan walaupun kuno tapi aman, itu di otak mereka, ya nggak apa-apa. Yang jadi kepikiran kenapa karakter Mardigu yang dikesankan disemprit. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau secara pribadi
Bosman masih asik aja. Namun kok kesannya OJK juga pansos gitu loh. Bukan administrasi Santara yang difokuskan, tapi Bosman-nya. Tapi oke lah, kita balik ke topik. Tenang, kita tetap nurut maunya pemerintah. Manut, kita buang 70%-an pengusaha UMKM yang baik namun tidak tertib administrasinya dari daftar Santara. Kalau perlu sisakan 32 saja. Lalu bagaimana solusi membantu UKM? Yang pasti tidak akan jalan dengan baik urun dananya kalau setelah investasi di urun dana tadi tidak ada bursa sekunderinya. Ada sih, namun dibatasi jendelanya. Hanya ada 2 minggu setiap 6 bulan yang membuat banyak uang investor tidak berputar cepat. Kenapa ya tidak diizinkan SCF urun dana secondary marketnya transaksi harian? Kenapa ya? Uang di SCF milik investor ada 2 cara dapat uang. Pertama dari dividen dan kedua dari capital gain di bursa secondary seperti layaknya IDX. SCF urun dana administrasinya ikut model IDX namun exit plan-nya nggak ada secondary market. Ya investor teriak menyalahkan penyelenggara SCF, menyalahkan Santara. Ya wis lah, jadinya emang begitu. Lama-lama ya kita sebagai pengusaha SCF bunyi juga. Ini semua karena sistem dan model bisnis belum dipahami pejabat otoritas. Namun ada baiknya ke depan semua buka hati, lapang hati, dan semua menomorsatukan rakyat, menomorsatukan UKM, menomorsatukan investor, dan memudahkan administrasi semuanya. Itu yang penting. Semua biar bisa dagang, penyelenggaranya, dananya, dan lain sebagainya. Mudah, murah, dan cepat. Daripada diambil asing atau diambil rentenir, atau jangan sampai kita main dari luar negeri jadi global company ke depannya. Sempat kepikiran juga seperti hal itu, yaitu bagaimana sesama orang buangan apa Bosman gabung sama Jack Ma aja kali ya. Main dari negara netral demi membantu rakyat akar rumput, demi NKRI.